Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Kembali kita bertemu di ibadah tengah minggu, tengah Rabu, gereja kita GSKI Rehoboth, Kelapa Gading. Kita siapkan segenap keberadaan kita Bapak Ibu, kita mau memuji, menyembah Tuhan, kita mau belajar kebenaran firman-Nya. Kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang mulia, yang maha kuasa, Elohim Yahweh, Bapa Tuhan kami, Raja kami, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang maha kudus. Kami mohon layakkan kami ada di hadirat-Mu Bapa. Kami mau belajar menyerahkan semuanya kepadamu, menjadikan-Mu pusat dari kehidupan kami. Tolong terus proses kami Bapa untuk menjadi anak-Mu yang berkenan bagi-Mu. Terpuji termulialah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, sejak kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita dengan menyanyikan satu lagu pujian dari Bapak Gembala Senior kita, Ajarku Diam. Ajarku diam, 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 dalam segala hal ku bawa di hadapan-Mu. Ajarku diam, tetap diam, diam, hanya menantikan tangan-Mu membelaku. Kembali kita nyanyikan dari awal, ajarku diam. Ajarku diam, 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 dalam segala hal ku bawa di hadapan-Mu. Ajarku diam, tetap diam, diam, hanya menantikan tangan-Mu membelaku. Ajarku tidak membalas, ajarku tidak membalas mereka yang menyakitiku. Seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku. Menjadi saksi bagi-Mu, nyatakan keagungan-Mu. Mari kita dengan lebih sungguh lagi menyampaikan lagu ini. Ajarku diam, diam,
diam. Dalam segala hal ku bawa di hadapanmu. Ajarku diam, tetap diam, hanya menantikan tanganmu membelaku. Ajarku tidak membalas mereka yang menyakitiku. Seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku. Menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Menjadi saksi, menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Oh, menjadi saksi, menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Yes, sungguh kami ingin menyenangkan-Mu Bapa. Dengan kami diam menghadapi segala hal yang menyakiti kami, di situ kami menyenangkan-Mu. Haleluya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan. Ku hanya ingin mengasihi-Mu dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap akal, budi dan kekuatanku, hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkan-Mu, segala perkara setiap waktu. Sejak ku hidup di bumi sampai di surga, hari
selamanya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkanmu, senangkanmu, ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan, menyenangkanmu, 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 senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkanmu, senangkanmu, ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan, dimanapun ku berada. Dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapa di dalam sorga, di sore hari ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Kebenaran ini menjadi petunjuk bagi hidup kami, sehingga seluruh hidup kami hidup yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul menumpukan bara api. Menumpukan bara api, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari Roma pasal 12 ayat 20. Roma pasal 12 ayat 20, demikianlah firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menghendaki kita sebagai jemaat untuk membawa dan memperkenalkan damai, menjadi pembawa damai dan seorang utusan kasih Allah dalam segala keadaan bagi seluruh umat manusia di tengah dunia ini. Itu sebabnya tindakan mengasihi dalam segala keadaan tidak hanya ditujukan kepada orang yang mengasihi kita, melainkan juga kepada orang yang membenci, bahkan yang melakukan kejahatan kepada kita. Itu sebabnya nats yang saya bacakan tadi di awal Bapak Ibu yang berkata, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Sebagaimana Rasul Paulus mengutipnya dari Amsal
pasal 25 ayat 21. Hal ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan merupakan panggilan kita sebagai umat. Bagaimana sebagai umat untuk bersikap, untuk bertindak, dan tidak memperhitungkan kesalahan orang yang membenci dengan cara membalaskan kejahatannya. Dengan tindakan kita yang tidak berubah, sekalipun kita menerima perbuatan yang tidak adil, menerima kejahatan dari orang lain, sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Allah memanggil kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk tetap berbuat baik. Dan tindakan tersebut dikiaskan oleh firman Tuhan seperti menumpukan bara api di atas kepala seteru. Ada dua makna, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dari menumpukan bara api yang sangat penting untuk dimengerti oleh jemaat. Sehingga melalui pengertian ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dapat bertindak penuh sukacita dan damai sebagaimana Allah kehendaki. Ada dua makna dari kiasan menumpukan bara api yang harus kita mengerti sore hari ini. Sehingga kita senantiasa berkenan dan menyukakan hati Allah. Makna yang pertama dari menumpukan bara api merupakan tindakan memberikan persembahan di hadapan Allah. Dengan tetap memberikan kebaikan kepada seteru Bapak Ibu, dan tidak membalaskan kejahatan dan tetap melakukan kebaikan. Jika dikaitkan dengan menumpukan bara api, maka kiasan ini dimaknai sebagai pemberian persembahan di hadapan Allah. Sebab melakukan kebaikan dalam segala keadaan dan tidak hanya tertuju kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Hal ini adalah perintah Allah atas jemaatnya. Kiasan menumpukan bara api ini Bapak Ibu relevan dengan ritual dan tradisi para imam Lewi di bait Allah yang membawa korban bakaran di atas api yang menyala-nyala sebagai persiapan untuk membawa persembahan harum di hadapan Allah sebagai bentuk kasih dan ibadah yang murni sebagai umat Allah. Kejahatan yang dilakukan seteru dan adanya kesempatan untuk kita membalas kejahatan tersebut, namun kita sebagai umat Allah memilih tetap melakukan kebaikan. Hal inilah Bapak Ibu yang dipandang oleh Allah seperti membakar korban bakaran persembahan yang harum di hadapannya dan berkenan kepada Allah. Oleh karena itu panggilan kita Bapak Ibu, sekalipun orang-orang di sekitar kita berbuat jahat, namun kita tetap melakukan perbuatan baik. Karena perbuatan baikmu itulah persembahanmu yang akan mendapat ganjaran perkenanan Tuhan atas kehidupan kita. Di ayat 17-nya dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi sikap tetap berbuat baik ini Bapak Ibu sebagai bukti kuat bagi manusia dan bagi dunia, bahwa kita ini adalah anak-anak yang telah mengalami damai yang berbuah di hadapan Allah. Dengan perbuatan baik yang dilakukan atau yang kita lakukan Bapak Ibu, diharapkan seteru kita dapat melihat dan merasakan kasih Allah dan membawanya bertobat. Mengapa dikatakan menjadi kesempatan bagi seteru kita atau orang yang berbuat jahat kepada kita, diberinya kesempatan kepada dia? Hal ini sebenarnya Bapak Ibu terkait dengan latar belakang Amsal pasal 25 ayat 21 ayat 22 yang dikutip oleh Rasul Paulus ini. Di mana ini merupakan tradisi kuno Mesir. Ada sebuah tradisi di daerah Mesir kuno. Kalau ada orang yang berbuat kejahatan dan menyesal, tindakan yang diambil dia adalah mengambil api dan ditaruh ke atas kepalanya. Ini adalah sebuah tindakan penyesalan. Oleh sebab itu,
Ketika kita tetap berbuat baik sekalipun kita mendapat atau menerima kejahatan demi kejahatan dari seteru atau sesama atau dari lingkungan kita. Tetap berbuat baik. Ini yang dikatakan tadi, ini menjadi sebuah peluang bagi orang-orang yang berbuat jahat. Dengan mereka merasakan kebaikan yang telah kita lakukan atau yang tetap kita lakukan, dia akan melihat. Dan kita berharap, bahkan mungkin lebih Allah berharap melalui apa yang dirasakan dari perbuatan kita. Dia akan menyesal akan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya atas kita. Tuhan Yesus menginginkan bahwa perbuatan baik kita untuk semua orang, tanpa terkecuali. Dan inilah pembeda kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus pernah berkata, kalau engkau hanya berbuat baik kepada orang baik, apa bedanya dengan orang dunia? Apa jasamu ketika engkau hanya melakukan kebaikan bagi orang baik? Bukan berarti Allah melarang kita untuk berbuat baik kepada orang baik. Itu adalah hal yang wajib. Itu adalah hal yang natural bagi kita sebagai umat Allah. Tetapi Yesus menambahkan, sekalipun orang berbuat jahat kepadamu, engkau harus tetap berbuat baik. Inilah yang dikatakan makna yang pertama, menumpukan bara api atas seterumu. Kebaikan orang percaya, kita sebagai orang percaya, tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Tidak dipengaruhi oleh sikap siapapun. Karena kita atau perbuatan kita adalah buah daripada percaya kita kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panggilan yang pertama bagi kita untuk tetap berbuat baik, karena perbuatan baikmu itulah menjadi persembahan yang harum di hadapan Allah. Kita harus tetap Bapak Ibu melakukan kebaikan. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun dia menerima ketidakadilan, sampai di atas kayu salib pun dia berkata, ampunilah mereka ya Bapa. Inilah yang harus kita lakukan. Inilah yang harus kita manifestasikan sebagai umat yang dipenuhi oleh damai dan kasih Allah. Kita harus menang atas kejahatan. Kita harus menang atas kejahatan. Menang atas godaan untuk berbuat jahat atau untuk membalaskan kejahatan. Sekalipun kita memiliki kesempatan dan kuasa untuk melakukannya. Yang kedua, makna menumpukan bara api merupakan atau mengingatkan kita bahwa penghakiman adalah milik Allah. Di dalam ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Makna bara api juga sering diartikan sebagai murka Allah. Bicara tentang api atau menumpukan bara api, itu merujuk kepada penghukuman atas dunia yang jahat ini Bapak Ibu. Hal ini menegaskan bahwa hanya Allah satu-satunya hakim yang benar, hakim yang adil atas dunia dan manusia. Kita tidak punya hak sebab kita bukan hakim. Hanya Allah satu-satunya yang mempunyai hak untuk membalaskan setiap kejahatan manusia. Sekalipun seteru dengan nyata-nyata merugikan kita Bapak Ibu, dengan berbagai rencana kejahatan dan kelicikannya. Namun dengarlah ini Bapak Ibu, Allah tidak menghendaki kita berpikir atau menginginkan kerugian yang sama, bahkan kematian atas seteru kita, karena kita merasa bahwa orang itu terlalu jahat atas kita. Allah tidak menginginkan
berpikir sejenak untuk menginginkan kematian, kerugian atas orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Allah tidak menginginkannya. Dan hanya Dia satu-satunya yang berhak untuk menyatakan penghakiman, apakah itu mendatangkan penghukuman bagi orang yang berbuat jahat kepada kita. Mari kita kalahkan kejahatan Bapak Ibu dengan membalasnya berbagai kebaikan-kebaikan Allah. Dengan kebaikan-kebaikan Allah yang sudah kita terima. Kita berbuat baik kepada sesama atau kepada seteru Bapak Ibu, bukan karena hanya sekedar mereka berbuat baik, maka kita berbuat baik. Tetapi karena kita sudah menerima kelimpahan kasih dan kebaikan Allah. Percayalah, jika Allah itu adalah hikmat, berarti Dia tahu apa yang harus dilakukan oleh Allah bagi orang-orang yang jahat. Hukum apa yang ditabur, itu yang dituai, akan menjadi dasar bagi semua manusia. Menjadi dasar bagi semua manusia. Artinya apa yang kita tabur, itu akan menjadi bagian semua manusia. Tanpa kita menghendaki kematian orang yang berbuat jahat. Apa yang ditabur orang jahat, itulah yang akan dituainya. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu, Allah tidak menghendaki satu orang pun binasa. Itu sebabnya Allah menginginkan kita untuk tetap menebarkan kebaikan. Untuk tetap berbuat baik. Agar orang jahat ini, sekali lagi saya singgung, memiliki kesempatan untuk melihat kebaikan Allah di dalam diri kita. Dan dia pun bisa bertobat. Panggilan Allah atas kita, biarlah buah kita tetap di dalam Tuhan. Yaitu tetap kita melakukan kebaikan yang menyatakan kasih dan damai Allah atas dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan pengertian makna dari menumpukan bara api ini, maka mengertilah kita bahwa tindakan kebaikan yang kita lakukan dalam meresponi kejahatan seteru akan dipandang dan diterima Allah sebagai korban persembahanmu, persembahan kita yang mendatangkan kesukaan bagi Allah. Dan apa yang kita lakukan, yaitu melakukan kebaikan, membalaskan kejahatan dengan melakukan kebaikan, merupakan sarana dan kesempatan kepada seteru untuk dapat bertobat dari kejahatannya melalui kebaikan yang kita lakukan. Kiranya berkat, kiranya kasih dan damai Allah memenuhi jemaat yang mendengarkan dan melakukan kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mau melakukan kebenaran-Mu. Panggilan-Mu atas kami sore hari ini, melakukan kebaikan bagi semua umat manusia. Membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Dan tindakan ini seperti menumpukan bara api di atas kepala seteru kami. Dan hal ini menjadi sebuah persembahan yang harum. Tindakan kami terus melakukan kebaikan menjadi persembahan yang menyukakan hati-Mu ya Allah. Berilah kami kekuatan, limpahi kami terus dengan kasih-Mu yang memampukan kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Dan biarlah melalui apa yang kami lakukan, terus melawan kebaikan, sekalipun kami menerima hal-hal yang tidak adil. Ini menjadi kesempatan bagi orang-orang yang berlaku tidak adil kepada kami, untuk merasakan kasih Allah sehingga mereka juga menyesal dan bertobat atas kejahatan-kejahatan mereka. Berkatilah jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini Bapa di dalam sorga. Kiranya kekuatan dari Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan seperti yang Allah lakukan, seperti yang Yesus lakukan. Terpujilah Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.